Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961, Federasi Malaya ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang dikenal sebagai Malaysia Boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Latar belakang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, Sarawak dan Borneo Utara. Kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya. Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak, dan sandra orang Eropa. Sultan berhasil lolos dan minta pertolongan kepada Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris atau British Far Eastern Command mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan telah diatasi. Dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia. Apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat turut campur orang luar. Tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Demonstrasi Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung tanggal 17 September 1963 berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Ini mengikuti pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia, Soe Bandiro, bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia
pada 20 Januari 1963. Selain itu, pencerobohan sukarelawan Indonesia seperti pasukan militer tidak resmi mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada 12 April berikutnya. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstrasi Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Gayang Malaysia. Soekarno memproklamasikan gerakan Gayang Malaysia melalui pidato. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap permusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1964, di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah di Komando Rakyat di Kora yang isinya yang pertama, petinggi ketahanan revolusi Indonesia, yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pada Mei 1964, dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia, Operasi Dwi Kora. Sasaran operasinya yaitu Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris. Sebagai tempur tentara laut di Raja Malaysia, menyerahkan pasukan untuk mempertahankan Malaysia. Misi utama mereka adalah untuk menengah pasukan Indonesia ke Malaysia. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk konferensi kekuatan baru sebagai alternatif pada 1 Juli 1965. Militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melerbak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Sempurna. Serangan dan pengumpangan terus dilakukan hingga 8 September, namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengumpas 68 hari oleh warga Malaysia. Akhir konfrontasi. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang, dan peperangan pun mulai mereda. Pada tanggal 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara ini. Kekerasan pun berakhir pada bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian.